Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat rahimakumullah. Dengan segala kurnia Allah, nikmatnya kepada kita, sama ada nikmat jasmani ataupun rohani, nikmat zahir maupun nikmat batin, nikmat kesehatan, harta benda, atau nikmat iman dan nikmat Islam, mari kita ucapkan Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Dan buat ujiannya, cobaan, bencana, kesusahan yang Dia timpakan kepada kita, mari kita ucapkan Alhamdulillah ala kulli hal. Kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah diutus oleh Allah untuk mengeluarkan kita daripada kegelapan syirik dan kufur pada cahaya iman dan Islam, baginda yang telah membimbing kita ke jalan lurus yang Allah ridai, mari kita ucapkan salawat dan salam kepada baginda. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Dengan keagungan Allah pada ciptaannya, keindahan ciptaannya, kesempurnaan ciptaannya, keajaiban ciptaannya, yang tidak ada sama sekali cacat dan celahnya, tidak ada keburukan padanya, kenapa hilang pula? InsyaAllah Ustaz boleh sambung. Kita teruskan. Terhadap keagungan ciptaannya,
Segala apa yang berlaku, berlaku kerana kehendaknya. Sehingga kadang-kadang bila kita memikirkan kerja Allah, kehendak Allah, kemampuan akal kita tidak mampu memahaminya. Maka kepada semua ini, mari kita ucapkan Masya Allah. Dan jangan lupa, setiap kali kita melihat sesuatu yang indah, yang mempesona, sedangkan sebelumnya tidak wujud, sekarang menjadi ada di depan mata kita. Dan suatu saat, ia akan lenyap semula daripada kehidupan kita. Banyak benda-benda yang asalnya tidak ada, kemudian ada di depan mata kita, kita menikmatinya. Kita mendapatkan manfaat banyak daripadanya. Dan pada suatu saat pula, tiba-tiba hilang. Lenyap. Sebelum kita merasa puas menikmatinya. Bila kita merasakan semua itu dalam kehidupan sehari-hari, yakinkan diri kita akan makna kalimat Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Banyak cita-cita yang kita ingin raih. Banyak usaha yang kita usahakan untuk mencapai kejayaan yang diinginkan. Sehingga kita ingin bergerak untuk mendapatkan sesuatu. Tapi kenapa tidak semua yang kita harapkan, kita dapatkan? Walhal kita telah berusaha bersungguh-sungguh. Kenapa sering gagal? Kenapa kadang-kadang keinginan kita yang begitu besar tidak disertai dengan kemampuan yang besar? Kenapa kemampuan kita mewujudkan keinginan kita sangat-sangat terhad? Bila kita menyadari seperti ini, ucapkan dan hayati kalimah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan bila kita terlintah dalam hati kita, kita merasa hebat, kita merasa gagah, bahkan tiba-tiba kita merasa kecil di hadapan manusia yang berkuasa. Kita merasa tidak berdaya di hadapan alam tempat kita tinggal. Bila ada perasaan begitu, yakinkan jiwa kita. Ucapkan dan hayati kalimah Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan kemuncaknya, bila kita melihat apa yang kita lihat, yang selama ini entah bagaimana karena kejahilan kita meyakini dia punya pengaruh besar
dapat mempengaruhi kita. Bahkan dapat menentukan arah kehidupan kita. Kita yakini dia punya kuasa untuk membolehkan kita meraih kejayaan, kegagalan, dan lain sebagainya. Sehingga kita tergerak hati untuk tunduk kepadanya. Kerana yang meyakini ia punya kekuatan yang besar pengaruhnya dalam kehidupan kita. Katakan, La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah, dipuja, diyakini, kekuatannya, kekuasaannya, pengaruhnya, dan sebagainya, kecuali Allah. Insya Allah, usaha kita untuk menghayati kalimah-kalimah thayyibah ini, lebih-lebih lagi kita sedang menjalani ibadah puasa. Insya Allah akan lebih mudah untuk kita menghayati kalimat-kalimat tersebut. Ima subhanallah, ima alhamdulillah, ima Allahu akbar, ima la ilaha illallah, ima la hawla wa la quwata illa billah. Kalimah-kalimah thayyibah ini tidak hanya harus dilafaz berulang kali dengan lidah, dengan mengeluarkan suara yang fasih semata tanpa makna. Tidak harus kita ucapkan dengan lidah kita tanpa melibatkan hati nurani kita. Jangan. Kalimah-kalimah thayyibah yang disebutkan tadi, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, la haula wa quwwata illa billah. Mari kita usahakan ianya adalah terjemahan daripada apa yang ada dalam hati kita. Ketika hati kita sudah dipenuhi rasa kagum, kata Allah. Bila hati kita sudah dipenuhi perasaan kagum terhadap kebesaran Allah, sehingga hati tadi tak mampu nak menahan rasa kebesaran Allah, akhirnya keluar kalimah suci. Dizahirkan kekaguman tadi dengan ucapan Allahu Akbar. Ketika hati sudah dipenuhi dengan kesedaran yang mendalam bahwa segala-galanya adalah milik Allah. Dan Allah tidak berkongsi kepemilikan dengan sesiapa. Dia penciptanya, dia pemiliknya, dia pentadbirnya. Dan hati kita telah yakin bahwa semuanya akan kembali kepadanya atau dia akan mengambilnya. Tanpa perlu memberitahu kepada kita. Hati sudah yakin seperti itu. Nah, keyakinan yang ada dalam hati yang seperti itu, bila dikeluarkan, jadilah ucapan La haula wa la quwata illa billah. Yang saya maksudkan, ucapan-ucapan tadi hendaklah merupakan ungkapan daripada apa yang telah ada dalam hati.
Bukan dibalik. Bukan kita ucapkan, baru hati coba nak mengerti. Bukan begitu. Walaupun itu tidak salah. Tapi belum sempurna. Sebab itulah, usaha untuk meningkatkan zikrullah seperti itu, sangat-sangat perlu untuk kita lakukan. Sebab bila hati sudah dipenuhi dengan kalimah thayyibah, walaupun dia belum melafazkannya, hati akan terang melihat dunia dan isinya. Tepat menilai dunia dan isinya. Tidak salah. Lain halnya jika lidah kita rajin mengucapkannya, walaupun sudah rajin melafazkannya, tapi mungkin hati belum diisi sepenuhnya dengan makna hakiki daripada kalimah-kalimah yang kita ucapkan. Maka saat itu kita masih menghadapi masalah untuk melihat dunia dan isinya sebagaimana Allah menyuruh kita melihatnya. Jadi kuncinya, bila kita ingin melihat kehidupan dunia dan isinya ini sebagaimana Allah menyuruh kita menilai dan melihatnya, tak lebih tak kurang, hati mesti bercahaya dahulu. Tanpa itu kita pasti sering melakukan kesilapan. Jadi melihat dunia dan isinya ini sebetulnya peranan dan kerja hati. Bukan kerja ria. Bukan kerja nafsu lagilah, jauh sekali. Inilah satu di antara prasyarat utama untuk kita menilai dan melihat al-hayatud dunya sebagaimana yang Allah perintahkan. Jamaah sekalian, mari kita teruskan kajian kita berkaitan dengan ayat-ayat yang mencela orang-orang atau mereka yang itharul hayati dunya alal akhirah, mengutamakan, mendahulukan, menomor satukan al-hayatud dunya dan mengenyampingkan, meninggalkan atau menomor duakan paling tidak kehidupan akhirat. Hari ini kita akan pelajari ayat yang kedua, muka surat 24. Ayat yang kedua, muka surat 24 yang ada bukunya. Pendek saja ayatnya. Yang tidak punya bukunya, rujuk surah surah Al-Insan, maksud saya. Surah Al-Insan ayat 27. Al-Insan 27. Masih di bawah tajuk perjalanan kita, mereka yang itharul hayatid dunya, mengutamakan kehidupan dunia. Dalam bahasa yang lain,
Mereka yang menjadikan al-hayatud dunya sebagai tujuan hidupnya, bukan sebagai wasilah atau alat atau keperluan. Sedangkan tujuan hidup adalah yang di sana, yang nanti. Dan untuk mendapatkan yang di sana dengan menggunakan kendaraan, wasilah. Wasilahnya yakni al-hayatud dunya. Jadi terbalik. Ini orang yang pandangan hidupnya terbalik tentang al-hayatud dunya. Jadikan al-dunya sebagai keutamaan, sementara akhirat, ya, kalaupun masih menjadi pertimbangan dalam jadikan pertimbangan yang kesekian kalinya. Sehingga orang-orang yang seperti ini tidak segan-segan untuk menjual akhiratnya semata-mata karena keinginannya untuk mendapatkan al-hayatud dunya. Mengorbankan yang nanti semata-mata menginginkan yang sekarang. Dan ini kesesatan yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Insan ayat 27, yakni ayat yang kedua, muka surat 24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna haula'i yuhibbunal 'ajilah wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Inna sesungguhnya haula'i orang-orang ini yuhibbuna mereka mencintai al-ajilah sesuatu yang segera. Maksudnya al-hayatud dunya. Kenapa al-hayatud dunya dipanggil ajilah? Nanti penjelasannya. Karena mereka menyukai, menginginkan yang segera, wa yadharuna wara'ahum yauman thaqila. Dan mereka meninggalkan, yadharu, meninggalkan di belakang mereka, letak di belakang. Apa yang mereka letak belakang bukan di hadapan? Yauman thaqila. Akan hari yang sangat berat. Yauman thaqilan adalah salah satu sifat keadaan hari kebangkitan nanti. Hari kebangkitan nanti. Tempoh hari telah saya nyatakan, jemaah sekalian, saya agak ragu sedikit. Saya ingin tanya kepada Ustaz. Ini ayat kedua ni sudah atau belum? Atau mungkin ayat ketiga ya? Halo? Ayat kedua ni sudah atau belum? Ada ingat? Kalau ikut sudah Ustaz. Tapi sudah. Sampai yauma. Sorry? Tak. Kalau ikut sudah, tapi saya tak pasti sama ada dah full explanation ke belum. Oh, gitu. Okey. Oh, ya. Betul. Baik. Lepas itu saya tambahkan penjelasannya. Ini tambahan untuk syarah, untuk explanation-nya. Mungkin yang belum saya singgung. Yang telah saya sampaikan ialah
Bila kita tanya tentang apa hakikat dunia dan apa hakikat akhirat, itu yang telah saya sampaikan. Kalau kita tanya apa itu hakikat hayatul dunia, jawabannya satunya dalam surah Al-Hadid 20. Kan? Tapi kalau kita tanya tentang apa hakikat kehidupan akhirat, jawabannya Al-Ankabut 6:4. Itu jawaban dia. Itu penting tuh untuk kita pegang itu. Kalau kita nak tanya sebenarnya kehidupan ini apa sebenarnya? Hakikat kehidupan sekarang ini apa sebenarnya? Jawabannya Al-Hadid 20. Dan bila kita tanya apa hakikat kehidupan akhirat itu sebenarnya? Jawabannya Al-Ankabut 6:4. Nah, 6:4. Betul. Saya sampaikan poin-poinnya. Kemudian yang kedua yang saya sampaikan, ad-dunya disebut al-ajilah, yang segera. Ajil itu mana yang segera. Karena ada yang tangguh, ada yang tertangguh. Kehidupan yang segera itu ya yang sekarang ini. Bila ada yang ajilah, yang segera, maknanya ada yang nanti. Dan yang nanti itu berada selepas yang sekarang. Selepas sekarang, yakni akhirat. Di yang akhirat itu yang di hadapan kita sepatutnya. Jadi hendaklah kita lebih bersedia menghadapi yang di hadapan. Sibukkan diri kita untuk mencari bekalan menghadapi yang akan datang. Bukan menyibukkan diri untuk mencari bekalan kehidupan yang akan ditinggal. Kan pelik sungguh itu. Mencari bekalan bersungguh-sungguh untuk kehidupan yang sekarang yang akhirnya ditinggal. Sehingga terlepas peluang untuk mencari bekalan bagi menghadapi kehidupan yang akan datang. Itu terbalik. Itu satu di antara kesimpulannya. Yang pertama. Ya. Kenapa dikatakan ad-dunya? Ya, ada yang mengatakan dunia daripada perkataan dana yadnum. Artinya rendah atau dekat. Jadi kehidupan yang dekat, yakni yang sekarang. Karena kita sedang berada. Dikatakan dana yang rendah, ya karena ada kehidupan yang tinggi. Yang tinggi. Yakni akhirat. Bahkan ada yang mengatakan ad-dunya daripada kalimat dani'ah. Dani'ah itu maknanya hina. Bila ad-dunya dipercaya di kalimat dani'ah maknanya hina, maknanya ada kehidupan yang mulia. Nah, sekarang jika seseorang itu lebih mengutamakan yang sekarang, meninggalkan yang nanti, mengutamakan yang rendah, mengabaikan yang tinggi, memburu yang hina, melepaskan peluang untuk mendapatkan yang mulia, bukankah itu hidup yang gaya hidup yang sungsang? Berpenat-penat mencari bekalan untuk sesuatu yang akan ditinggalkan. Itu sangat memenatkan. Semestinya berpenat-penat mencari bekalan untuk pergi ke hadapan. Orang-orang ini dicela oleh Allah. Orang-orang inilah orang-orang yang cinta sangat di sini dan meninggalkan. Ini contoh orang yang merugi. Contoh orang yang sangat-sangat merugi. Sangat merugi. Kemudian coba perhatikan di dalam ayat ini yang sekalian. Fi'il yang Allah gunakan dalam dua fi'il yang Allah gunakan dalam ayat ini. Pertama yuhibbun. Kedua yadarun.
itu gunakan fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Bila ia guna fi'il mudhari, seperti mana yang semua tahu, fi'il mudhari bermakna istimrariyah, berterusan. Ini menunjukkan bahwa orang-orang yang Allah sebut dalam ayat ini, abdud dunya ini, ya, berterusan. Berterusan. Cintanya kepada dunia berterusan. Sehingga tidak ada sesaat pun dalam hidupnya, melainkan untuk al-hayatu dunya. Terus menerus. Sikap mengabaikannya terhadap kehidupan akhirat pun berterusan. Itu satu, istimrar. Dan fi'il mudhari' juga bukan sekadar makna istimrar, tapi juga bermakna tajaddud. Tajaddud itu maknanya baru. Maknanya baru. Artinya begini, jika hari ini ia mencintai kehidupan dunia, mengutang diri yang bukan yang nanti, petang nanti pun mencintai kehidupan dunia dan akhirat, besok pun begitu, itu namanya berterusan ya. Tajaddudnya yakni cintanya kepada al-hayatu dunya hari ini lebih kuat dan lebih tinggi daripada cinta mereka pada al-hayatu dunya malam tadi. Hubbud dunya dia petang nanti lebih kuat daripada hubbud dunya mereka pagi ini. Hubbud dunya mereka besok hari lebih kuat lagi daripada hubbud dunya mereka hari ini. Itu tajaddud. Jadi meningkat, ada peningkatan. Sikap abai mereka terhadap akhirat hari ini akan diulang petang nanti, akan diulang besok, diulang minggu depan. Dan sikap mereka mengabaikan akhirat petang nanti lebih dahsyat daripada pagi ini. Sikap mereka mengabaikan akhirat besok lebih dahsyat pada hari ini. Dari kalimat ini pun makna betul-betul bahwa orang yang dimaksudkan oleh Allah dalam ayat ini orang yang sangat-sangat merugi. Jadi cintanya pada dunia, sikap mengabaikan akhirat bukan sekali sekala tapi berterusan dan bukan hanya bersifat sama tapi makin naik. Akhirnya ia merugi. Merugi karena yang diabaikan, yang dikurbankan, yauman tsaqila. Hari atau masa yang sangat-sangat berat. Tsaqil itu berat. Baik. Tadi saya katakan bahwa yang dimaksudkan ajilah itu mana yang segera. Yang sekarang. Al-ajilah ya ad-dunya. Al-ajilah itu maknanya ya kehidupan yang sekarang. Yang di sini. Kama wa amru ya'isuna fiha wa ta'ajjaluna amraha. Yang difikirkan, yang direncanakan, yang diusahakan, semuanya hanya terbatas, terhad untuk yang di sini dan yang kini. Saya ulangi, jangan sekali-kali salah paham. Lagi-lagi jangan salah paham yang sekalian. Sebab ini bahaya kalau kita masih salah paham. Bila kita sebut al-hayatu dunya, ad-dunya, ad-dunya, tolong rujukannya ialah Al-Hadid 20. Jangan punya definisi lain. Ini saya pesankan betul-betul supaya kita sentiasa ingat. Bila kita sebut al-hayatu dunya hadunya itu apa maksudnya? Jawabannya Al-Hadid 20. Jangan ada pengertian lain. Yakni dunia itu lalazitata itu. Bukan benda. Al-hayatu dunya itu bukan merujuk pada benda, bukan barang, bukan rumah, bukan kenderaan.
bukan pakaian, bukan jawatan. Sebab bila ini kita tak betul pemahaman kita, ya nanti penjelasan kita jadi salah. Takrifnya sudah salah, jadi pengertiannya, penjelasannya serpanya akan salah semuanya lah. Jadi bila sebut al-hayatud dunya, tolong ingat betul-betul yang dimaksudkan Al-Hadid 20. Apa dianya? Al-hayatud dunya yakni lalazitata. Itu saja. Laibun, lahun, zinatun, fakhurun, dan takaturun. Bila segala sesuatu yang Allah anugerahkan di sini dan sekarang hanya digunakan untuk lalazitata, itulah dunianya. Sebab itu saya katakan tempoh hari, bila sebut al-hayatud dunya itu lebih bersifat yang ada dalam diri seseorang, bukan yang di luar. Karena ia merujuk pada sikapnya. Penilaiannya terhadap ini untuk apa? Oh, ini hanya untuk laibun. Laibunnya itulah al-hayatud dunya. Ini hanya untuk zinatun. Zinatunnya itu. Hanya untuk tafakur. Tafakur itulah. Nah, itu luar biasa itu. Bersodakoh. Itu bagus. Sangat bagus. Perintah agama. Tolong orang sodakoh sana sini. Kan perintah agama. Tapi bila bersodakoh hanya inginkan pujian orang, namanya riya, itulah dunianya tuh. Al-hayat dunianya, dia lebih suka dipuji orang walaupun tidak diiktiraf oleh Allah. Coba. Orang yang berjaya, orang yang bersodakoh, karena itu perintah Allah, dan ingin mengharapkan sodakohnya dinilai oleh Allah. Disimpan pahalanya oleh Allah untuk diterima kelak di akhirat. Walaupun mungkin sodakohnya yang sudah merata-rata itu tidak mendapatkan penghargaan dari sesiapa. Walaupun mungkin masyarakat menganggap remeh sodakohnya, tak jadi masalah. Walaupun masyarakat tidak ada yang tahu bahwa dia sebetulnya yang mewakafkan bus stop itu, tak jadi masalah. Sebab baginya tidak penting. Yang ia pentingkan yauman takilan, pengiktirafan Allah. Nah, itu baru akhirat. Tapi kalau niatnya untuk rasa tak puas hati selagi orang tidak mengiktiraf, itulah dunianya, bukan sodakohnya. Paham ya? Jadi bila sebut orang mereka mengutamakan dunia ini, jangan kita terbayang, oh ini tuh orang yang hari-hari cari duit itu, yang tak kenal sholat, tak kenal itu, betul. Termasuk mereka. Tapi boleh jadi orang mukmin yang sedang menjalankan perintah agama, orang muslim yang sedang meninggalkan larangan agama, boleh jadi ia sedang itharul hayatid dunya. Bila ketika ia melakukan suruhan atau meninggalkan larangan, bukan dia, bukan karena dia. Allah tahu itu, Allah rekodkan. Walhal pengiktirafan Allah, pengakuan Allah, oh, itu ada segala-galanya dalam hidup. Walaupun mungkin dia tak pernah mendapat penghargaan, walaupun hanya sijil penghargaan. Daripada rukun tetangga pun kata tak dapat, tak jadi masalah. Apalagi daripada negara. Asal Allah sudah iktiraf. Dan memang itu ujian. Sebab pastilah hawa nafsu seseorang, setan pula pasti cucukkan. Awak ni dah penat-penat buat, tapi awak ni macam mana? Masyarakat tak iktiraf. Masyarakat masih menganggap kecil. Bahkan masyarakat masih suudzon pada awak ni kira. Coba. Kan berat sekali. Saya itu ingat pesanan salafus soleh. Dahulu pernah saya nyatakan.
Nah, yakin kita masih mengingatinya dengan baik. Pesan itu berbunyi, hamdun nasi laka la yanfa'uka in kunta indallahi mazmuma. Pujian seluruh manusia terhadap dirimu tidak sedikit pun memberikan manfaat dan faedah kebaikan bagimu. Jika Allah memandangmu sebagai orang yang hina. Allah lihat kita, pandang kita sebagai hambanya yang hina. Seluruh dunia mengiktiraf kita. Mengakui jasa kita. Menghormati kita. Bahkan mungkin kita bukan sekali saja mendapatkan nilai Nobel, katakanlah. Berkali-kali. Tak ada maknanya. Pujian dunia terhadap diri kita tidak sedikit pun memberi erti apa-apa. Tidak sedikit memberi manfaat. Jika Allah pandang kita hina. Dan kita tahu hakikat ini bila kita sudah tidak di sini. Pindah ke alam barzakh, tahu. Selagi belum pindah ke sana, ya pasti kita rasa bangga karena dapat pujian. Sebaliknya, jangan khawatir. Wa dhammun nasi 'alaika la yadurruka in kunta 'indallahi mahmuda. Celaan manusia, cibiran bibir orang terhadap kita. Orang itu mempolok kita, orang itu mengejek kita, orang itu memperkecil usaha kita, orang itu tidak menghargai jerih payah kita, amal kita, jahat kita. Jangan sedih. La yadurruka. Sedikit pun tidak memadaratkan diri kita. Sedikit pun. Kita tidak akan, jangankan kita jadi sakit, gatal-gatal pun tidak. In kunta indallahi mahmuda. Jika diri kita dalam pandangan Allah mahmuda, hambanya yang terpuji. Bila Allah sudah pandang kita mulia, diakui oleh Allah, direkodkan oleh Allah, disediakan pahalanya yang disimpan oleh Allah, dunia mengejek, memperkecil, menganggap kita tidak berguna, tak ada masalah. Nah, inilah ujian. Sebaliknya tadi katakan, dunia memuji kita, kenal kita, macam-macam pingat yang kita terima, macamnya penghargaan yang kita terima daripada bukan daripada belahan daerah, belahan dunia. Tidak memberi apa-apa manfaat. La yanfa'uka in kunta indallahi mazmuma. Jadi supaya kita selamat dan tepat menilai al-hayatu dunya, kita tidak termasuk orang yang itharul hayati dunya alal akhirah. Sarannya ya, apa kata Allah? Agak-agak Allah nampak atau tak nampak ya saya buat. Nampak, ya sudah. Sudah, Allah sudah nampak. Wa kafallahu hasib. Kafa billahi wakila. Hasiba. Memadailah Allah yang melihat, Allah yang memberi balasan, Allah yang sudahlah. Jangan
Allah sudah melihatnya, bahkan Allah bukan hanya melihat yang zahir, termasuk yang batin kita masih merasa puas. Pengiktirafan Allah pada kita masih merasa belum puas. Sehingga kita tercari-cari, bersungguh-sungguh mencari pengiktirafan nas. Nah, di sinilah kita terjebak dalam ini. Yuhibbunal ajilah. Jadi saya ulangi, ayat ini tidak hanya ditujukan kepada orang yang abdud dunya, bukan Islam maksud saya, yang berfahaman materialism, bukan. Yang berfahaman madiyah, bukan. Boleh jadi seorang muslim yang beragama Islam, seorang mukmin yang percayakan Allah sebagai Tuhannya, boleh jadi ketika beramal terkena ayat ini. Bal tu'thirunal hayata dunya. Kenapa kamu yuhibbunal ajilah? Nah, ini lebih bahaya. Lebih rugi. Orang yang di dunia sampai hidup memang mengutamakan dunia dan mengabaikan akhirat. Kalau orang kafir, lalu di akhirat semua amalnya sia-sia, ya padanlah, patutlah. Di akhirat tak dapat balasan, patutlah karena memang tak ada amal akhirat. Masa di dunia dia tidak pernah melakukan amalan sebagai bekalan di akhirat. Bila di akhirat tidak mendapat apa balasan, ya wajarlah, patutlah, senang kita faham. Tetapi jika ada seseorang masa hidup sekarang ini rajin buat amalan akhirat, dari segi zahir melakukan amalan akhirat, karena yang dibuat semuanya perintah Allah, yang ditinggal semuanya larangan Allah. Rajin mengamalkan amalan-amalan yang dari segi zahir itu amalan-amalan yang akan menjadi bekalannya kembali kepada Allah di akhirat. Tiba-tiba di akhirat tidak dapat balasan apa-apa. Coba. Tak rugi macam mana? Yang pertama jelas rugi. Tapi sekurang-kurangnya yang pertama ini kalau ikut logik kita, yang pertama sekurang-kurangnya, iyalah saya rugi karena saya memang tak buat pun. Saya tidak menyediakan, jadi sekarang tak dapat, memang padanlah. Ini yang kedua nih. Beria-ia melakukan amalan akhirat dengan harapan di akhirat pun dapat pahala. Apalagi itu suruhan Allah. Tiba-tiba di akhirat tak dapat apa-apa. Kecewanya pasti luar biasa. Macam mana boleh kecewanya tidak dapat apa? Ya, karena ia termasuk orang yuridunal ajilah tadi. Tak puas selagi tidak mendapatkan habuan yang ajilah. Sedangkan yang di sini hanya al-hayat, al-hayat, al-hayat. Yang nanti hayawan. Setelah saya jelaskan di baru. Semua perkataan al-hayatu dalam Al-Quran lawan pada al-maut itulah merujuk kepada yang sekarang, yang di sini. Sementara kehidupan yang merujuk kepada kehidupan yang nanti, yang di akhirat dalam Al-Quran hanya sekali saja. Bukan dengan kalimat hayat, tapi dengan hayawan. Kehidupan akhirat Allah tak kata hayatun, tapi Allah kata hayawan. Kehidupan yang paling yang sempurna. Tambah kalimat hayatun, 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 yang makna kehidupan. Semuanya merujuk pada yang sekarang. Yang di dunia ini. Jadi ringkas kata, walaupun ayat ini menciptakan percayaan, pegangan pada hidup orang kafir, tapi ini adalah peringatan bagi orang mukmin juga. Jangan orang mukmin dengan orang kafir itu hanya berbeza keyakinannya. Yang dia tak percaya, yang mereka percaya Allah itu ada dua, ada tiga, atau mereka tak percaya ada Tuhan. Yang kita percaya Allah itu Esa. Jangan hanya itu perbezaannya.
Jangan perbezaan antara orang mukmin dan orang kafir itu hanya dari zahir amalannya. Amalan mereka ini banyak yang melanggar syariat Allah. Amalan orang mukmin ya menepati syariat Allah. Jangan hanya berbeza dari segi zahir amalannya. Tapi juga mesti berbeza. Di mana pembezanya mesti sesuatu yang menjadi penentu dia ahli surga atau ahli neraka. Apa dia? Yang ada dalam hati. Karena siapa dia buat itu. Si orang kafir yang buat apa yang mereka buat bukan karena Allah, ya neraka. Yang mereka lakukan bukan perintah Allah, larangan Allah, neraka lah. Si mukmin melakukan apa yang dibuat perintah Allah, sepatutnya surga. Sepatutnya dapat surga karena yang dilakukan perintah Allah, yang ditinggalkan larangan Allah. Kan sepatutnya dari segi zahir di ahli surga. Tapi karena bukan lil akhirah, tapi untuk ajilah, dia masuk neraka. Wa'iyadzubillah, na'udzubillah. Bagaimana melaksanakan perintah Allah, rajin dengan perintah Allah juga, tapi tak dapat apa. Karena nakkan yang ajilah. Sehingga terkorban yang nanti. Wa'iyadzubillah. Baik. Sekarang kita pelajari ayat yang ketiga. Muka surat 24. Ayat yang ketiga. Surah Al-Isra. Ayat 17 dan 18. Itu ya. Al-Isra 17 dan 18. Jemaah sekalian, mungkin ada yang ingin menolong kita. Tolong bacakan. Ada yang ingin membacakan untuk kita semua? Sila. Al-Isra 17 dan 18. Saya bacakan Ustaz. Sila. Tak dengar. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Wa kam ahlakna minal Ayat 17 ayat 18. Oh, 18 saja. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu liman nurid. Thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman madhura. Ya, supaya seimbang baca yang selepasnya, ayat 19-nya. Karena itu sambungan. Okey. Wa man aradal akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Masya Allah, tabarakallah. Mangkana siapa sahaja. Man siapa saja. Tak kiralah. Orang dahulu ke orang sekarang ke, bangsa Arab, bukan Arab, lelaki ke, perempuan ke. Tak kiralah. Kaya ke, miskin ke, apa ke. Siapa saya bila sebut siapa saya tu? Orang yang beragama Islam ke, yang bukan Islam ke. Yuridu yang menghendaki, yang mengharapkan, menginginkan al-ajilah yang segera. Siapa saja yang inginkan kehidupan yang sekarang, dunia maknanya. Nak al-hayatu dunia. Ingin harta untuk lalazitata. Siapa yang inginkan jawatan untuk lalazitata.
Siapa yang inginkan kesihatan untuk lalai zita tak? Itulah. Siapa yang dapat ya semua untuk di sini. Hajilah. Ajjalna lahu fiha ma nasya. Kami segerakan. Lahu bagi man orang tadi. Fiha. Padanya nya'ajilah. Karena dia nak di sini. Bagi sekarang. Kami bagi. Tapi manasya apa yang kami kehendaki. Bukan apa yang dia kehendaki. Satu. Itu pun liman nuridu. Bagi siapa yang kami hendak. Nasya, nurid. Saya tak perlu jelaskan ini karena itu sudah banyak dijelaskan. Ini kaitan akidah ya, apa beza masyiah dengan iradah, tak perlu diulang. Tsumma ja'alna, kemudian kami jadikan lahu bagi man, bagi orang yang nakkan di sini, nak yang lalai zat, semua anugerah Allah yang sekarang hanya digunakan untuk yang lalai zat, Allah akan bagi. Bukan Allah tak bagi, karena itu yang diminta. Dan Allah itu Rabbul Alamin. Tapi tsumma ja'alna, kemudian kami jadikan lahu baginya orang yang seperti itu pandangan hidupnya jahannam. Waliyadzubillah. Yaslaha, ia masuk ke dalamnya. Mazmuman, dalam keadaan dihinakan. Terhina. Madhuron, dalam keadaan terusir jauh daripada rahmat Allah. Nah, sekarang lawan dia. Waman aradal akhirah. Ayat yang ke-19. Dan siapa saja yang menghendaki yang nanti, bukan yang ajilah. Lawan ajilah kan yang akhirah. Segala apa nikmat yang Allah anugerahkan di sini, apa nikmat yang Allah berikan semasa hidup sekarang di sini, dia gunakan sebagai alat untuk mendapatkan yang nanti. Bukan untuk lalazita, tetapi untuk yang nanti. Senang di sana, di sana. Wasa'alaha, dan dia berusaha laha. Baginya, nya akhirat. Bukan hanya berharap, tapi diwujudkan, dinyatakan dengan usaha yang nyata, yang konkret. Wa huwa mu'min, nah, ini syaratnya. Dalam keadaan ia mukmin. Percaya pada Allah, yakin pada Allah, merasa cukup dengan Allah. Itu mukmin lah tu. Ikhlas maksudnya. Faulaika, maka orang-orang itu kana sa'yuhum mashkura, adalah usaha mereka mashkuron, akan diberi balasan. Allah Maha berterima kasih karena Allah akan memberi balasan yang berganda-ganda. Nyawa sekalian, surah Al-Isra ayat 18 dan 19 ini Allah cerita tentang dua jenis golongan manusia yang mempunyai pandangan hidup yang berbeza semasa hidup di sini dan sekarang. Mereka yang Allah sebutkan dalam ayat 14, yakni orang-orang yang pandangan hidupnya semuanya serba di sini, serba sekarang, untuk sekarang, dan sebagainya. Dan sekarang menjadi tujuan. Sementara orang yang Allah sebutkan dalam ayat 19, itu melihat semua yang Allah anugerahkan di sini, dia tidak akan gunakan untuk di sini, tapi untuk yang di sana. Sehingga segala apa yang Allah gunakan sekarang ini dijadikan alat kendaraan untuk meraih, mendapatkan yang Allah janjikan di sana. Jadi dua golongan manusia yang punya pandangan hidup yang berbeza. Yang berbeza. Bukan setakat itu perbezaannya.
Perbedaannya bukan saya itu. Perbedaannya juga cara Allah memperlakukannya. Nah, ini menarik. Cara Allah memperlakukannya. Tengok orang yang pertama. Yang saya 19. Siapa saya menginginkan segala pemberian Allah di sini untuk lalazitata, karena itu matlamatnya, Allah ajalna. Ya, Allah bagi, karena nak sekarang, bagi sekarang lah. Kalau nak senang, senang sekarang, kan itu yang dicita-citakan. Kalau bangga, bangga yang sekarang. Bahagia, bahagia yang sekarang. Senang, senang yang sekarang. Seronok, seronok yang sekarang. Senyum, senyum sekarang. Allah bagi. Wah, di sana nanti pun ada senang, ada susah, ada senyum, ada nangis, ada bahagia, ada sengsara. Tapi dia, orang ini memilih untuk senang sekarang aja lah. Yang penting sekarang senang, sekarang boleh senyum, senang. Yang sana belum tentu. Allah bagi. Tetapi tengok bahasa yang Allah gunakan. Bagi pun hanya manasya'u. Masya Allah. Apa yang kami kendaki. Bukan apa yang dia kendaki. Katalah orang menghendaki di sini ini bahagia. Senang dengan anugerah yang Allah berikan. Senang berpanjangan. Sehat berterusan, tak akan sakit. Itu kan yang dimaukan. Kalau seronok-seronok, sepanjang-panjang, selama-lamanya. Kalau sehat-sehat selama-lamanya. Kalau kaya-kaya selama-lamanya. Kalau dihormati-hormati selama-lamanya. Kan itu yang dimaukan. Itu yang diharapkan. Tapi apakah mereka berjaya? Oh tidak. Allah kata, kami berikan kesenangan yang dia nak, tersohor kemasyhuran yang dia mau, kekuasaan yang dia nak, Allah bagi. Tapi kalau boleh kekuasaan hingga mati, itu permintaan. Tapi Allah kata, oh tidak, yang itu manasya, apa yang kami kendaki, tidak sebagaimana apa yang dikendaki. Artinya, walaupun Allah bagi apa yang mereka minta untuk di sini, tapi Allah bagi ikut kehendak Allah, tidak mengikut kehendak mereka. Logik yang mudah, bila mereka nak 100, Allah bagi, tapi bukan 100. Kehendak sebenarnya mereka. Mungkin Allah hanya bagi 40. Tengok. Kan rugi. Maknanya pasti tak akan puas. Mereka nak 100, tapi hanya bagi 40. Adakah Allah ingkar? Tak, Allah tak ingkar kan. Allah kata, pasti aku bagi. Dia nak aku bagi. Tapi berapa kadarnya, berapa jumlahnya, bagaimana bentuknya, manasya, kata Allah. Apa yang kami hendak. Masya Allah. Tidak sebagai apa yang mereka nak. Ini berbeza dengan kita, ya mas sekalian. Dengan mereka yang mencari yang nanti. Orang mukmin yang pandangan hidupnya menjadikan segala yang ada di dunia untuk mencari akhirat, nanti Allah akan bagi sesuai dengan permintaannya. Siapa yang nak masuk surga Firdaus, Allah kata, dan dia syaratnya bersungguh-sungguh berusaha. Itu ada sa'a ya. Sa'alah, mana bersungguh-sungguh, nanti akan dapat Firdaus. Siapa yang ingin menjadi golongan al-muqarrabun, nanti Allah bagi kabulkan ia jadi golongan muqarrabun. Sesuai dengan kehendak kita. Masya Allah. Siapa yang ingin masuk surga hanya ashabul yamin, ya dapat ashabul yamin lah. Ada orang ingin masuk surga, tapi dia kata tak apalah, yang penting masuk surga lah. Masuk ke belakang pintu pun jadilah. Nanti pun masuk surga hanya duduk belakang pintu. Betul-betul Allah bagi sesuai dengan apa yang kita minta. Itu bila kita minta akhirat. Tapi bila kita minta yang di sini,
Allah akan bagi juga, tapi tidak sesuai dengan yang kita minta. Sesuai dengan kehendak Allah. Bisa ke tak bisa? Dahlah yang diminta hanya di sini, nanti di akhirat menderita. Dia pula hanya tidak mendapatkan sesuai yang dia hendak. Karena Allah akan bagi sesuai dengan kehendak dia. Berbeza dengan jika orang cari akhirat. Mana dalilnya? Baik, saya tunjukkan dalilnya ayat yang mudah jadi rujukan. Coba Jamal lihat dalam surah Az-Zumar. Surah Az-Zumar. Surah yang ke berapa ya? 39 kan? Surah yang ke-39 ayat yang belakang sekali. Yang belakang sekali. Ayat yang second last lah maksud saya. 74. Ayat 74. Allah menceritakan, memberitahu pada kita apa yang akan diucapkan oleh dikata ahli surga nanti bila sudah di surga. Ayat ini merakamkan ucapan ahli surga. Jadi Allah sudah bocorkan lah. Allah sudah bocorkan keadaan surga kepada kita sekarang. Salah satu ucapan ahli surga itu begini bunyi dia. Qalu wa qalu, dan mereka ahli surga berkata, Alhamdulillah, segala puji-pujian hanya bagi Allah. Alladzi shadaqana. Allah itu siapa? Allah itu adalah alladzi, zat yang shadaqana. Dia telah membenarkan kepada kami wa'dahu, akan janjinya. Segala puji bagi Allah, zat yang telah menunaikan janjinya, membenarkan, bukan mengkhianati. Apa yang dia janjikan dahulu semasa kami hidup di dunia dahulu, semuanya Allah tepati. Dan mereka sedang menikmati janji Allah yang Allah tunaikan itu. Ini di surga ini. Allah kata nanti di surga ada ini, ada ini, ada itu. Semua Allah tepati dan mereka sedang merasakan. Setelah itu mereka kata Alhamdulillah. Itu satu. Yang kedua, mereka bersyukur pada Allah Alhamdulillah itu kerana wa aurathanal arda. Dan karena Allah telah mewariskan kepada kami al-arda, bumi. Natabawa. Dahulu kami telah ditempatkan Allah di bumi. Ya, sekarang inilah. Ingat. Itu nikmat yang besar. Dahulu Allah tempatkan di bumi. Karena semasa dengan sebab Allah tempatkan kami di bumi, dengan mewariskan bumi dahulu, natabawa. Kami boleh menyediakan tempat. Tabawa, ayat tabawa itu maknanya menyediakan tempat, menempah tempat. Buat tempahan tempat. Minal jannati, dari surga. Haitsu nasya, tengok. Haitsu nasya, di mana saja kami kehendaki. Masya Allah. Sekarang ini kita hidup di dunia ini, di bumi ini. Tempat dan masa bagi kita untuk kita buat tempahan tempat di akhirat. Ada orang yang semasa hidup sekarang ini buat tempahan tempat neraka. Salah dia. Sekarang di muka bumi ramai jangan orang yang sedang buat tempahan tempat di neraka. Wah, iya tuh bilang. Ada juga yang sedang buat tempahan tempat di surga. Sila. Allah beri pilihan.
Jadi tempat masa untuk kita buat tempat di surga itu sekarang ini. Bila tempat itu telah kita buat dan kita berusaha untuk mendapatkannya, di akhirat nanti kita akan mendapatkan tempat sesuai yang nasyak yang kita kehendaki. Tengok. Artinya siapa saja yang inginkan surga, jemaah sekalian, dan syaratnya berusaha bersungguh-sungguh mendapatkannya, semuanya dapat. Semuanya dapat sesuai yang dia kehendaki. Nak tinggi dapat tinggi, nak rendah dapat rendah, yang menengah dapat menengah. Berbeza dengan orang yang nak al-hayatu dunya. Orang yang menginginkan kebahagiaan yang di sini, senyum di sini, bangga di sini, dunia di sini, senang lenang mereka dunia. Pertama, Allah tidak bagi sesuai dengan kehendak mereka. Satu. Yang keduanya, dalam ayat yang ke-18 surah Isra kembali sekali, liman nuridu. Allahu Akbar. Liman nurid maknanya bagi siapa yang kami kehendaki juga. Bermakna orang yang nakkan kehidupan yang senang lenang bahagia di sini dengan mengabaikan kehidupan di akhirat. Pertama, tidak semua orang mendapatkannya. Karena yang dapat Allah, siapa yang Allah kehendaki? Buktinya ramai orang yang bekerja rajin, tak juga semuanya kaya. Semuanya ingin kaya, bersungguh-sungguh, tapi tak semuanya berjaya. Tak semua dapat. Yang kedua, yang dapat itu pun tidak sesuai dengan keinginan mereka. Mereka nak 10, Allah hanya bagi 7. Inilah kerugian yang sangat besar bagi pencari, pecinta al-ajilah. Sementara pencari, pencinta al-akhirat, semuanya dapat. Dan yang akan didapat sesuai dengan yang diharapkan. Dalam bahasa yang mudah, bila semua orang mencari kehidupan dunia, tidak semua dapat. Yang dapat pun tidak sesuai dengan kemauannya. Sementara jika semua orang inginkan akhirat, kehidupan yang menentukan surga, semuanya akan dapat surga sesuai dengan yang diinginkan. Lalu kenapa manusia lebih bersungguh-sungguh merebut sesuatu, sedangkan yang dapat bukan semuanya? Ibarat dunia ini sesuatu yang nakkan semua orang, tapi yang dapat bukan semua orang. Yang dapat pun tidak mendapatkan sesuai dengan keinginannya. Kenapa? Kenapa tidak merebut peluang untuk dapatkan sesuatu yang semua orang pasti dapat? Yakni surga. Itulah ayat 18 dan 19 itu kesimpulan secara umumnya. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala mencela sekali. Allah mencela mereka. Dahlah di dunia tak dapat, karena yang dapat tidak semua dapat. Apa yang tak dapat? Rugi dia di dunia. Yang dapat pun masih rugi karena tidak sesuai dengan kehendaknya. Jika di dunia pun masih rugi, bagaimana nasibnya di akhirat? Kemudian tsumma ja'alna lahu jahannam. Di akhirat Allah sediakan jahannam, hina dan jauh daripada rahmat Allah. Wal iyadu billah. Bermakna itharul hayatid dunya, hubbud dunya. Itu orang yang rugi dunia, rugi akhirat. Sekarang rugi, nanti pun rugi. Sementara orang yang hubbul akhirah menjadikan al-hayat dunia sebagai wasilah dan perantara, kenderaan,
Ini orang yang berjaya dunia, berjaya akhirat. Orang yang berjaya dunia, berjaya akhirat, Allah kata al-muflihun. Qad aflahal mu'minun. Ulaika humul muflihun. Dunia berjaya, akhirat. Kenapa? Karena di dunia pun ia mendapatkan juga apa yang diperlukan di sini. Inginkan rumah sebagai tempat tinggal sehingga terakhir rumah Allah bagi. Inginkan wang ringgit dan dia berusaha Allah bagi. Dia dapat ada rumah, ada wang ringgit, ada kendaraan, ada ini. Tapi kemewahan yang Allah berikan kepada bukan untuk di sini digunakan. Ialah sebab kalau saya banyak wang ringgit, saya senang bersedekah. Itu untuk cari di sana. Kalau saya ada kendaraan, ya senang untuk memudahkan tugasan, beribadah. Ada rumah, jadi tenanglah beribadah. Masya Allah, dunia dapat. Jadi jangan salah paham. Orang kaya bukan sebab dia kafir. Dia miskin bukan sebab dia mukmin. Ada orang kata, orang kafir ini kaya-kaya lah. Agak memang kalau kita ingin kaya, kena kafir dulu lah. Kalau kita ikut sangat Islam, agama Islam peraturan, susah kita nak senang. Sebab banyak pantang larang. Buktinya, orang-orang kafir senang. Apa kita fikir semua orang kafir senang lenang? Ada yang mati kebuluran. Dan apa kita fikir orang Islam, Muslim aja susah. Ramai yang kaya raya. Yang kaya raya. Karena apa? Karena jemaah sekalian, tentang nikmat dunia dan isinya ini, nikmat Allah, rahmat Allah, pemberian Allah, anugerah Allah, yang namanya anugerah atau rububiyah. Oke? Atau rububiyah. Atau rububiyah itu anugerah Allah yang Allah berikan sebagai zat Rabbul Alamin. Kan Allah itu Rabb Alamin. Sebab itu siapa saja dapat. Yang minta semua dapat, yang usaha semua dapat. Allah bagi atau rububiyah ini tidak pandang agama, tidak pandang jalan hidup sesat atau tidak, Muslim atau kafir, tidak. Kan ini atau rububiyah. Atau rububiyah. Semua dapat. Tapi tadi dapatnya tadi kadarnya ikut kehendak Allah. Yang dia ingin banyak, bagi sikit. Tapi dapat juga. Jadi tak bersyarat. Bila Allah nak bagi anugerah al-ajilah, anugerah ajilah mana anugerah yang ada untuk dunia ni lah, seperti makanan, minuman, kesihatan, bla bla, semua ni lah. Ini tak bersyarat. Allah tak melekan syarat, kamu mesti beriman. Baru nanti aku bagi kamu untung banyak. Bila kamu kafir, aku tak bagi kamu rumah umpamanya. Katalah Allah berfirman begini. Sesiapa yang ingin ada cukup bekalan oksigen sehingga senang bernafas, mesti beriman, mesti menyembah aku. Siapa yang tak beriman, aku tahan oksigen. Matilah orang kafir ya mas sekalian. Mati orang kafir. Oksigen itu atau rububiyah. Rahmat rububiyah. Allah anugerahkan sebagai sifatnya Ar-Rahman. Kita tidak perlu meminta pun diberi. Dan tidak perlu syarat mesti mukmin. Tetapi kadarnya ikut dia. Bukan ikut kehendak kita. Sebab itu bila kita katalah rasa gimana ya?
rasa kecewa ke apa umpamanya kita tengok orang mukmin katakanlah senang, susah. Orang kafir senang. Kita, macam mana ya orang tu kafir tapi Allah bagi macam-macam. Mana si mukmin? Contoh di dunia ni tengok banyaklah yang kebuluran, yang susah ni. Boleh katakan ramai jugalah, walaupun kita kata majoriti, ramai juga orang-orang mukmin beragama Islam. Kenapa orang yang beragama Islam hidupnya malah susah macam tu? Bila sebut kebuluran di sana sini, perempuan ni miskin, makanan tak cukup berzat, sehingga penuh penyakit, jangka hayat pendek-pendek, tak ada rumah, rumahnya teruk sangat, kemudahan tak ada. Kenapa orang mukmin ya yang susah? Orang kafir senang lenang umpamanya. Adakah itu karena kemiskinan itu karena dia mukmin? Kaya itu karena dia kafir? Sama sekali tidak. Karena di kalangan kafir pun ada yang miskin, di kalangan mukmin pun ada yang kaya raya. Atau rububiyah ini tak bersyarat. Maksud saya tidak bersyarat mesti mukmin, tidak boleh kafir umpamanya. Mesti percaya Allah pemberinya baru dapat. Kalau tidak, Allah sekat umpamanya. Ya, tidak begitulah. Tidak begitu. Baik, itu nanti saya akan jelaskan panjang lebar itu di penghujung. Baik, kemudian kita kembali kepada ayat tadi. Poinnya sudah jelas ya, ada persamaan dan ada perbezaan antara pecinta dunia dengan pencinta akhirat. Pencari dunia dengan pencari akhirat. Ada perbezaan. Walaupun ada persamaannya. Persamaannya sama-sama Allah akan bagi. Itu persamaan dia. Perbezaannya, pencari dunia, Allah bagi ikut apa yang Allah kehendaki. Bukan ikut apa yang mereka nak. Siapa yang dapat, terpulang pada Allah. Ini dapat banyak, ini dapat sikit, ini dapat sekarang, yang ini dapat agak nanti, lambat. Sementara pencari akhirat, semuanya dapat. Sarannya bersungguh-sungguh. Nanti penjelasannya. Sa'alaha wa mu'min itu kena diambil kira. Dan mereka akan dapat sesuai dengan yang dikehendaki. Pencari dan pecinta dunia rugi 2 kali. Di sini rugi, di akhirat apalagi. Pencari akhirat, pecinta akhirat untung 2 kali. Di sini berjaya, di akhirat juga berjaya. Di dunia dalam aisyatan radiyah, di akhirat pun juga radiyah mardiyah. Radiyah mardiyah. Baik, kembali kepada yang pecinta dunia. Ayat 18. Kemudian kami jadikan baginya jahannam. Yaslaha. Akan memasukinya. Yaslaha. Akan memasukinya. Dalam keadaan madhura, madmuman madhura. Yakni dalam keadaan terhina dan jauh daripada rahmat. Jamaah sekalian, seperti mana yang saya katakan, ayat ini, ayat 18 dan 19 ini, menurut apa? Allah beritahu ada 2 kumpulan manusia itu. Qasama Allahu subhanahu wa ta'ala ibadahu qismaini. Allah membagi hamba-Nya menjadi 2 kumpulan. Muhibbun lil ajilah wa muhibbun li amalil akhirah. Yang pecinta dunia dengan balasannya seperti itu. Baik. Yang ini saya jelaskan untuk pecinta dunia. Dalam ayat tadi Allah berfirman, "Tsumma ja'alna." Tsumma, kemudian. Apa maknanya? Tsumma ini bukan sekadar memberi maksud kemudian, maknanya ada 2 peristiwa yang berlaku dan ada gap masa antara keduanya, bukan. Bukan semata-mata itu. Kalau dalam bahasa Arab, tsumma bukan sekadar huruf ataf litartib
Wa tarahi bukan. Betul kehidupan sekarang dengan kehidupan akhirat itu tidak yang akhirat itu yang nanti, ada gap masa, betul. Tapi kalimat thumma di sini bermaksud tartib ar-rutbi. Menunjukkan adanya dua peristiwa, dua keadaan, di mana keadaan yang kedua lebih dahsyat daripada yang pertama. Begitulah. Jadi dalam ayat ini orang kafir di dunia itu sebenarnya sudah menderita. Tak menderita macam mana? Dia bersusah payah mencari sesuatu, tapi yang didapatkan tidak sebagaimana dikehendaki. Satu. Ingin sihat walafiat. Sehingga punya macam-macam lah. Dia ada hospital sendiri, ada dokter sendiri. Dokter pakar mulai pakar rambutnya hingga pakar kukunya. Ya. Ada farmasi sendiri. Tak cuma dia ada kilang obat sendiri. Kan supaya tidak sakit dan tidak mati, tidak tua umpamanya. Untuk mencegah penuaan, dia ada pakar anti penuaan umpamanya. Tapi adakah ia akan mendapatkan apa yang diinginkan? Oh tidak. Mana dia rugi, menderita. Sejarah membuktikan banyak seseorang setelah berusaha mengejar dunia dan telah mendapatkan apa yang dicari, kata kita, tapi mati bunuh diri. Karena bingung menikmatinya. Malah mati bunuh diri cemana. Maknanya di dunia sudah tersiksa karena itu istidraj. Di akhirat siksanya lebih dahsyat daripada di dunia. Sebab itu Allah gunakan kalimah thumma. Thumma itu maknanya apa yang disebut selepas thumma lebih tinggi kadarnya daripada apa disebut sebelum thumma. Yang disebut sebelum thumma yakni kesengsaraan dunia. Hakikatnya sengsara sebab istidraj. Yang disebut selepas thumma yakni kesengsaraan azab di akhirat. Yakni jahanam. Maknanya kesengsaraan mereka di dunia yang sudah dahsyat itu nanti akan meningkat lagi tingkat kesengsaraannya apabila mereka sudah dihumban di dalam neraka jahanam. Itu makna thumma. Dipanggil tertib rutbi. Rutbi itu tingkatan. Tingkatan. Jadi kalau bahasa mudah, perjalanan hubud dunia ini daripada A hingga Z, E itu bermula dengan susah karena silap langkah, E sudah susah. Ya silap memulakan perjalanan kan. Masuk B susah, tambah susah, tambah susah, makin susah dan kemuncaknya bila sampai Z. Itu perjalanan hubud dunia. Jadi kesusahannya bukan mendatar, bukan menurun, tapi makin meningkat. Itu makna thumma. Jadi apa ya? Wa'iyadzubillah, tu'adzubillah. Berbeza dengan orang mukmin. Kebahagiaan makin dan kemuncaknya yakni masuk surga. Jamaah sekalian, untuk sementara itu yang saya sampaikan. Masih banyak perkara yang saya sampaikan, khasnya tentang kenapa orang kafir pun diberi juga di dunia. Walaupun pemberian Allah itu tidak sesuai dengan kemauan mereka, tapi mengikut kemauan dan kehendak Allah. Itu nanti ada penjelasannya mungkin supaya kita lebih memahami lagi mana ayat-ayat ini. Itu saja yang benar pada Allah SWT, yang silap kelemahan diri sendiri. Mudah-mudahan Allah bimbing kita ke jalan yang diridainya. Mari tutup dengan bacaan tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.